Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga hari ini beri keberkahan dan kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Ibu Septi, yaitu pembulatan pecahan dan bilangan desimal. Disimak ya videonya. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan anak-anak dapat membulatkan pecahan dan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat. Ayo menalar. Perhatikan cerita tentang bahan-bahan kue berikut. Untuk acara arisan, ibu akan membuat kue lapis Surabaya. Untuk itu, ibu harus menyiapkan 4,5 kg telur, 5,5 ons mentega, dan 3/4 kg tepung terigu. Agar lebih mudah membelinya di pasar, ibu harus membulatkan ukuran bahan-bahan tersebut. Bagaimana caranya? Anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian harus belajar lebih dahulu tentang pembulatan pecahan. Syarat membulatkan pecahan biasa dan pecahan campuran. Syarat pertama, pecahan yang memiliki pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Syarat yang kedua, jika pecahan yang memiliki pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, dibulatkan ke atas menjadi 1. Cara membulatkan pecahan biasa ke bilangan cacah terdekat. Kalian masih ingat kan aturannya? Jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 0. Dan jika pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, hasilnya adalah 1. Perhatikan contoh yang pertama. 2/6 dibulatkan menjadi bilangan cacah. Apa sih bilangan cacah itu? Bilangan cacah adalah himpunan bilangan bulat yang tidak negatif, yaitu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 2/6. Anak-anak masih ingat kan? 2 disebut dengan pembilang, 6 disebut dengan penyebut. Di sini penyebutnya adalah 6. Jadi setengah dari penyebut adalah 6 dibagi 2 sama dengan 3. Sehingga pembilang kurang dari penyebut. Sehingga hasilnya berapa anak-anak? Ikuti aturan yang pertama. Jika pembilang kurang dari setengah penyebut, hasilnya adalah 0. Jadi 2/6 jika dibulatkan hasilnya adalah 0. Contoh yang kedua, 5/8. 5 disebut dengan pembilang dan 8 disebut dengan penyebut. Oke, kita gunakan cara yang seperti tadi ya. 5/8. Setengah dari penyebutnya 8 adalah 8 dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 4. Sehingga pembilangnya angka 5 ini lebih besar dari penyebut 4. Jadi jika pembilang lebih dari setengah penyebutnya, maka hasilnya adalah 1. Jadi 5/8 jika dibulatkan ke bilangan cacah terdekat adalah 1. Bisa dipahami ya? Membulatkan pecahan campuran ke bilangan cacah terdekat sama dengan contoh sebelumnya. Ikuti aturannya ya. Jika pembilang kurang dari setengah penyebutnya sama dengan 0, dan jika pembilang lebih dari atau sama dengan setengah penyebutnya, hasilnya adalah 1. Contoh pertama, 2/5. Oke, yang kita kerjakan pertama adalah pecahannya terlebih dahulu. 2 disebut dengan pembilang dan 5 disebut dengan penyebut. Caranya adalah kita membagi 2 penyebutnya terlebih dahulu. 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Sehingga pembilangnya berapa anak-anak? Pembilangnya adalah 2 dan setengah penyebutnya adalah 2,5. Jadi 2 kurang dari setengah penyebutnya. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi 2/5 kita tulis bilangan bulatnya adalah 2 dan pecahannya hasilnya adalah 0. Jadi 2 ditambah 0 sama dengan 2. Contoh yang selanjutnya, 4/3/4 dibulatkan menjadi bilangan cacah terdekat. Oke, kita kerjakan dulu ya pecahannya.
3/4. 3 disebut dengan pembilang dan 4 disebut dengan penyebut. Baik, penyebutnya kita bagi 2 ya. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dan pembilangnya adalah 3. 3 pembilang dan setengah penyebutnya adalah 2. Jadi pembilang lebih besar dari setengah penyebutnya, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi 4/3/4 sama dengan 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Bisa dipahami ya? Membulatkan pecahan campuran menggunakan garis bilangan. Di sini ada contoh soal bulatkan pecahan 2/3/4 ke bilangan cacah terdekat. Yang terlebih dahulu dicari adalah pecahannya. Anak-anak masih ingat kan aturan cara membulatkan pecahan? Jika pecahan lebih kecil dari setengah dibulatkan ke bilangan cacah di bawahnya, yaitu 0. Dan jika pecahan lebih besar dari setengah atau sama dengan setengah, dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya. Perhatikan garis bilangan pada gambar kedua. Garis bilangan dimulai dari angka 0 dan angka terkecil terlebih dahulu ya. Di sini perhatikan angka pecahannya 0, 1/4, 2/4, 3/4, dan 4/4 sama dengan 1. Perhatikan pecahan yang diminta adalah 3/4 pada kolom ini yang dibulati. Baik anak-anak, 3/4 lebih dekat kemana? Lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 0? Yang mana anak-anak? Pintar, lebih dekat ke arah 1. Jadi 3/4 jika dibulatkan adalah hasilnya 1. Baik, dengan menggunakan garis bilangan dapat diketahui bahwa 3/4 lebih besar dari setengah. Maka 2/3/4 dibulatkan ke bilangan cacah di atasnya yaitu 1. Jadi 2/3/4 jangan lupa ditulis, bilangan bulatnya adalah 2 ditambah 3/4 sama dengan 1. Jadi 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Jadi 2/3/4 jika dibulatkan menjadi bilangan cacah terdekat adalah 3. Bisa dipahami ya? Membulatkan bilangan desimal. Aturan membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Yang pertama, jika angka kurang dari 5 yaitu 4, 3, 2, dan 1 dibulatkan ke bawah menjadi 0. Syarat yang kedua, jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5 yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9 dibulatkan ke atas menjadi 1. Contoh soal membulatkan bilangan desimal ke satuan terdekat. Anak-anak, mari kita kerjakan sama-sama ya. Mari kita jawab sama-sama ya. 0,4. Yang ibu tandai merah angka 4 kurang dari 5. Syaratnya bagaimana anak-anak? Jika angka kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah. Hasilnya adalah 0. Selanjutnya 0,7. 7 lebih besar dari 5, maka dibulatkan ke atas. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya 1,5. Di belakang koma ada angka 1, kita tulis terlebih dahulu. Dan setelah koma ada angka 5. Angka 5 yang merah ini kita bulatkan ke atas. Hasilnya adalah 1. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Selanjutnya 3,8. Kita tuliskan dulu ya. Sebelum koma adalah angka 3. Yang merah ini 8 kita bulatkan. 8 lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas, hasilnya adalah 1. Jadi 3 ditambah 1 adalah 4. 6,6. Angka sebelum koma adalah 6 dan yang dibulatkan adalah yang ibu beri tanda merah. 6 lebih dari 5 sehingga dibulatkan ke atas menjadi 1. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Selanjutnya 5,25. Baik anak-anak, yang ibu beri tanda adalah 2 merahnya. Berarti angka sebelum komanya ada 5 ditambah 2 kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah adalah 0. Jadi 5 ditambah 0 sama dengan 5. Selanjutnya 9,85.
Angka sebelum koma adalah 9 dan 8 kita bulatkan ke atas karena lebih dari 5, sehingga hasilnya adalah 1. Jadi 9 ditambah 1 sama dengan 10. Contoh selanjutnya 24,5. 4 adalah angka satuannya, jadi yang kita rubah yang warna kuning ini ya. Dan 5 kita bulatkan menjadi berapa anak-anak? Benar, jadi 1. Jadi 24 ditambah 1 hasilnya adalah 25. Yang selanjutnya 39,7. Yang kita rubah yang warna kuning ya. Yang kita bulatkan adalah 7. 7 lebih besar dari 5. Maka hasilnya dibulatkan ke atas menjadi 1. Jadi 39 ditambah 1 sama dengan 40. Selanjutnya 75,58. Yang berubah adalah angka satuannya 5 yang ibu beri tanda warna kuning. Dan setelah koma yang ibu beri tanda warna merah adalah 5. Jadi 5 dibulatkan ke atas menjadi 1. Sehingga 75 ditambah 1 sama dengan 76. Baik anak-anak, bisa dipahami ya. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Terima kasih ya anak-anak sudah menyimak video ini. Semoga kalian dapat memahami dan mengerjakan soal dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.